Lukas 1 ayat 26 sampai 48. Lukas 1 ayat 26 sampai 48. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang keenam, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun di atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang keenam bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Maria dan Elisabet. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke dalam rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berserulah dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia." Baik, baik, terima kasih atas pembacaannya. Kenapa saya selalu menekankan pembacaan yang lengkap gitu ya. Sebetulnya kalau mau lebih lengkap ini lanjut terus sampai ayat 80 kalau nggak salah ya. Tetapi cukup menurut saya ini bisa jadi pandangan yang lebih luas daripada hanya mengutip satu ayat. Ya. Kita akan belajar apa dasar mereka. Mereka ini Zakaria, Elisabet, Maria, Yusuf bisa percaya kepada malaikat. Jelas percaya Pak, mau malaikat kok. Nah masalahnya malaikat itu ketemu beneran apa enggak, kan kita tidak bisa menduga-duga. Bahkan Yusuf, kalau nggak salah ya, bahkan Yusuf itu ketemu malaikat itu dalam mimpi Bapak Ibu. Tetapi kenapa bisa percaya?
Kita kan tidak pernah tahu Zakaria ketemu malaikat ini dalam posisi mimpi juga atau fakta, ya kelihatan face to face gitu, atau dalam keadaan halusinasi. Kita kan tidak tahu, kisahnya kan tidak jelas. Nah, kita akan menyelidiki dasar mereka kok tetap percaya. Gitu ya. Oke, tolong dimunculkan kalender Ibraninya, bisa? Baik, pada bulan ke-6 setelah Rosh Hasanah, ya lihat Rosh Hasanah itu Tisri, ya. Tanggal 1 Rosh Hasanah, Tisri, tanggal 1 Tisri, tanggal 1 Tisri itu Rosh Hasanah, tahun baru kuno, ya. Jadi kalau dikatakan pada bulan ke-6, itu berarti bulan ke-6 dari Rosh Hasanah. Bukan bulan ke-6 dari Nisan, karena Nisan itu kalender modern. Jadi kalender di zaman Yesus, tahun barunya itu 1 Tisri. Ya. Itu tahun barunya, yaitu hari raya Rosh Hasanah. Jadi pada saat bulan ke-6 dari Rosh Hasanah, bulan ke-6 dari tahun baru, setelah menjelaskan Yohanes Pembaptis, malaikat Gabriel menemui seorang perawan bernama Maria di Nazaret, Galilea, untuk menyatakan bahwa ia akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki dan menamainya Yesus. Ya, di Lukas 1 ayat 31 diberitakan seperti itu. Jadi kalau bulan ke-6 Maria ketemu malaikat, ya itu berarti bulan Adar. Bulan ke-6 dari Rosh Hasanah, berarti 1 Tisri, Chesvan, Kislev, Tevet, Sevat, Adar. Adar itu Maria ketemu malaikat dan dinyatakan kamu akan mengandung. Kalau bulan itu ketemu malaikat dan dinyatakan mengandung, berarti bulan itu adalah bulan pertama. Ya. Bulan pertama kehamilan maksudnya. Berarti Nisan 1 bulan, ya 1 Nisan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, Tisri, Chesvan, Kislev 9 bulan. Berarti kehamilan Maria 9 bulannya, kehamilan 9 bulan Maria itu Kislev. Kislev itu sama dengan bulan November atau Desember, atau lebih tepatnya Desember, bersamaan dengan Hanukkah, bersamaan dengan hari raya terangnya Yahudi. Ya. Entah ini kebetulan, tapi saya rasa di dalam Tuhan kan tidak ada yang kebetulan. Gitu ya. Jadi memang Bapak Ibu, Yesus lahir itu bulan Kislev, bulan Desember. Tanggal berapa ya enggak tahu. Tetapi yang jelas bulan Kislev, bulan ke-9 dari pertemuan dengan malaikat itu Kislev. Jadi Natal memang bulan Desember. Ya, kalau ada yang bicara bukan bulan Desember, ya mungkin tidak mengerti cara perhitungan ini. Suaranya kok ngefong ya? Tambah keras. Hilang. Oke, lanjut ya. Jadi Natal benar-benar bulan Desember. Kelahiran Yesus benar-benar bulan Desember. Kapan Pak? Sekitar tahun 4 sebelum Masehi, 6 sebelum Masehi sampai 4 sebelum Masehi. Ya, tidak bisa tepat. Kenapa? Ya karena perhitungan itu kan perhitungan kuno. Ada yang ngomong 6 sebelum Masehi, ada yang ngomong 4 sebelum Masehi. Yang pasti Yesus lahir sebelum Herodes mati. Ya. Herodes mati ini tercatat dalam sejarah 4 sebelum Masehi. Berarti Yesus lahir sebelum 4
sebelum tahun 4 sebelum Masehi. Seperti itu ya. Yesus lahir sebelum 4 sebelum Masehi. Sedangkan perayaan Natal pertama kali dilakukan tahun 160 Masehi. Jadi 165 tahun setelah Yesus lahir baru ada perayaan Natal. Jadi selama Yesus hidup tidak pernah ulang tahun. Halo? Betul itu. Kristen mula-mula tidak merayakan Natal. Natal itu baru tahun 160 Masehi oleh Uskup Theophilus dari Kaisarea. Serta tahun 189 Masehi oleh Gereja Koptik. Itu tercatat semua di sejarah gereja. Sedangkan perayaan Dewa Matahari bangsa Roma itu mulai dilakukan tahun 250 sekian Masehi. Jadi duluan Natal daripada perayaan Dewa Matahari. Jadi Natal bukan perayaan Dewa Matahari ya Bapak Ibu, tetapi benar-benar merayakan kelahiran Yesus. Tapi masalahnya Natal itu tidak pernah disuruh oleh Tuhan Yesus, di Alkitab juga tidak pernah ada. Begitu. Berarti tradisi ini dibangun hampir 2 abad setelah kelahiran Yesus. Dan memang tidak ada di Alkitab. Ya. Ini bukan berarti tidak boleh merayakan Natal. Tetapi jangan sampai merayakan secara berlebihan. Karena ini tidak diperintahkan oleh Tuhan. Ya. Dirayakan monggo, enggak dirayakan juga enggak ada masalah sebetulnya. Karena ini bukan liturgi. Dan liturgi saja kita tidak perlu terlalu menekankan kok, apalagi bukan liturgi sebetulnya ya. Rayakanlah Natal dengan cara-cara yang positif dan dewasa. Apa artinya merayakan Natal tetapi tidak menunjukkan tujuan kehadirannya? Ya. Tuhan tidak nyuruh merayakan Natal loh. Di Alkitab juga tidak ada. Tetapi bukan berarti tidak boleh merayakan. Kalau kita mau rayakan kehadiran Sang Pembawa keselamatan, ya sah-sah saja. Tetapi rayakanlah dengan dewasa. Ya. Jangan seperti kanak-kanak terus. Perayaan hura-hura. Apalagi sampai ribut antar pengurus. Enggak pas. Gitu ya. Yang satu tidak jaga mulut, nyalahkan ini, nyalahkan itu. Yang satu tidak jaga perasaan, sedikit-sedikit tersinggung. Rusak akhirnya. Daripada seperti itu mending tidak usah perayaan. Ya. Atau kalau kira-kira tidak bisa jaga mulut, mending tidak usah ikut-ikut. Yang rela gitu ya. Yang rela mengadakan saja yang bergerak. Yang tidak rela jangan. Daripada menyakiti hati sesama. Gitu ya. Perayaan istilahnya gitu ya. Kita mau Natalan, kita mau senang, kita mau bahagia kok. Malah jadi ribut. Kan banyak yang begitu di gereja. Bentuk panitia, bentuk ini, bentuk itu, ribut sendiri. Setelah Natal malah siwak. Setelah Natal malah musuhan. Kan enggak pas. Ya. Kita harus menunjukkan di dalam perayaan Natal ada kasih. Ada perhatian. Tema Natal bukan hanya lahirnya bayi yang akan dijadikan domba sembelihan. Tema Natal seharusnya terang kebenaran yang akan membebaskan manusia itu telah hadir. Ya, sehingga manusia bisa lepas dari kegelapan, lepas dari sikap hidup yang salah. Jadi malah jangan merayakan dengan cara yang salah, dengan cara ribut. Gitu ya, saling menyalahkan. Jangan Bapak Ibu, kita jadi terang. Saat kita merayakan Natal seharusnya semua orang yang ikut dalam perayaan itu jadilah terang. Jangan sampai
gereja pecah, gereja ribut, gereja gegeran gara-gara Natal. Ya, jadi tolong ini diresapi, mumpung ini masih Natal. Gitu ya. Dengan memahami sejarah Natal ini, kita setidaknya tahu bagaimana kita menyikapi Natal di tahun-tahun ke depan. Ya. Oke, itu sedikit tentang Natal. Kita lanjut. Dikatakan dalam pembacaan tadi, Maria belum bersuami, hanya bertunangan. Ya. Belum hidup sebagai suami istri. Itu dikatakan di Lukas 1 ayat 34, Matius 1 ayat 18. Ya. Jadi baik Lukas maupun Matius sepakat menjelaskan kehamilan Maria adalah karya Roh Kudus. Kita baca coba, Matius 1 ayat 23. Matius 1 ayat 23. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ya, jadi anak darah itu akan mengandung dan melahirkan. Ayat ini adalah kutipan dari Yesaya 7 ayat 14 Septuaginta, bukan Masoret. Kenapa? Karena jelas kalau di Septuaginta dikatakan perawan, partenos, bukan perempuan muda. Perempuan muda itu almah dalam bahasa Ibraninya, itu di Masoret. Perempuan muda itu masih bisa diperdebatkan perawan atau tidak, tetapi partenos dipastikan itu perawan. Ya, jadi kitab Perjanjian Baru, kitab Matius ini mengutip Septuaginta, bukan Masoret. Ya. Dari kabar ini Bapak Ibu, Maria tuh heran dan Yusuf berniat menceraikan. Ini reaksi spontan ya. Orang itu harus dibagi dua gitu ya. Reaksi spontan dan reaksi setelah berpikir. Jarang orang reaksi spontan langsung benar. Karena manusiawi banget, orang itu daging kepinginnya nyaman, tenang gitu ya. Kalau dengar yang aneh-aneh kaget gitu. Sama sebetulnya Maria dan Yusuf juga kaget. Reaksi ini wajar Bapak Ibu sebagai manusia. Namun setelah ada penjelasan dari malaikat, respon Maria bisa menerima keputusan Allah ini. Dan Yusuf membatalkan niat menceraikan. Ya. Dikatakan oleh Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat meninggalkan dia. Jadi Maria berani ambil resiko dengan lapang dada, didasari keyakinan penuh atas pernyataan Allah melalui malaikat. Jadi ada penjelasan. Ya, ada penjelasan. Tanpa ada penjelasan, Maria ya kaget, lah kok bisa? Kan begitu. Jadi Bapak Ibu saya mau kasih tahu, iman itu dibangun dari pengertian. Bukan cuman percaya ya Yesus Tuhan, percaya Yesus Tuhan. Apalagi kalau orang bukan berlatar belakang Kristen, tidak pernah diajari kekristenan. Ayo ke gereja yuk, percaya Yesus Tuhan, sopo maneh Tuhan. Pasti kaget. Jangan heran seperti itu. Orang harus dapat penjelasan dulu. Itu maksudnya. Bahkan bisa jadi Maria mendapatkan konfirmasi dari kisah kehamilan Elizabeth. Sehingga pada saat malaikat ngomong, dia tahu, oh kelihatannya nyambung sama kehamilan saudaranya itu, Elizabeth. Halo Bapak Ibu, ngerti maksudnya ya? Jadi tidak mungkin orang percaya
sesuatu yang aneh, gitu ya. Dalam sekejap, spontan, tidak mungkin. Dalam hal ini Maria pasti satu, mendengar penjelasan malaikat, kedua, dia mengerti kisahnya Elizabeth. Kisah Elizabeth yang penuh mujizat dinyatakan oleh malaikat juga bahwa anak itu akan mendahului, gitu ya, mendahului Tuhan, gitu ya. Berarti pada saat malaikat Tuhan bicara dengan Maria, Maria tahu, oh yang dikandung oleh dia ini sosok yang adikodrati, yang didahului oleh anak saudaranya itu, gitu loh. Paham ya Bapak Ibu? Jadi hari-hari itu, 6 bulan itu, gitu ya, makanya pembacaan tadi itu harus full. Jadi kisah Maria ini jangan dilepaskan dari peristiwa 6 bulan sebelumnya, gitu loh. 6 bulan ini penuh dengan hal-hal yang luar biasa, gitu loh. Kejutan-kejutan. Jadi Maria tuh bisa percaya, gitu loh. Bukan sekedar dengar omongnya malaikat, tetapi ada dengar dari saudaranya, dengar dari penjelasan Sakaria. Ini loh, mungkin ya Sakaria bisu, tapi kan dia bisa menunjukkan ayat-ayatnya di Alkitab. Paham ya? Sedangkan Yusuf asalnya mau menceraikan. Kan dia pasti berpikir, lah kok hamil duluan? Belum disentuh sudah hamil duluan. Bahaya ini. Kan gitu. Ya. Tetapi Yusuf tidak jadi menceraikan. Kenapa? Dia juga dapat penjelasan dari malaikat meskipun dalam tidur. Mungkin mungkin orang zaman dulu cukup untuk itu ya. Jadi sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu kepadanya. Yang mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamainya dia Yesus. Jadi tidak mungkin Yusuf mau menikahi Maria bahkan tanpa bersetubuh. Ya. Jika bukan malaikat yang mengatakan padanya, jika tidak punya pengertian tentang kitab suci. Yusuf sebagai orang Yahudi pasti tahu kisahnya Sakaria dan Elizabeth yang mendapatkan penampakan itu juga. Ya. Jadi kita harus tahu dasar percayanya itu apa. Gitu ya. Ada respon yang tepat dari pengertian yang terbentuk. Sakaria, Elizabeth, Maria, Yusuf, semua merespon dengan tepat dari pengertian yang terbentuk. Tidak ujuk-ujuk percaya. Tidak tiba-tiba percaya. Termasuk pada saat Maria pergi ke rumah Sakaria dan Elizabeth. Elizabeth mendengar salam Maria, berseru dengan suara nyaring. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Lah Elizabeth kok tahu yang dikandung Maria adalah Tuhannya. Pasti punya pengertian dari kitab suci. Dia punya teologi. Dia punya pengertian, enggak sembarangan. Dari kisah ini tampak kedua wanita yang mengandung ini menyadari bahwa masing-masing kandungan, baik Elizabeth maupun Maria, ada dalam rencana Allah. Maria pasti tahu kehamilan Elizabeth yang penuh dengan mujizat. Mandul kok, sudah tua kok bisa hamil. Elizabeth juga tahu. Maria itu masih perawan, lah kok bisa hamil. Jadi mereka berdua ini sama-sama dalam karya Allah. Gitu ya. Jadi responnya dari pengertian gitu ya, dari pemahaman kitab suci. Kan sudah ada itu.
di Maleaki kan? Sudah jelas. Di kitab Yesaya sudah jelas. Bahkan di kitab-kitab yang lain, di kitab Sakaria ada penjelasan-penjelasan tentang hadirnya Mesias. Jadi mereka percaya jadi saluran karya Allah. Sakaria meskipun sempat tidak percaya, akhirnya bisu kan, itu sangat manusiawi. Tetapi akhirnya tahu persis bahwa anaknya akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan pengertian keselamatan bagi umatnya berdasar pengampunan dosa. Kenapa kamu diampuni dosanya? Apa makna keselamatan? Itu tujuan karya keselamatan ya. Jadi begini Bapak Ibu, dari kisah yang ditulis Lukas ini, kita bisa melihat dasar keyakinan mistis adikodrati Sakaria, Elisabet, serta Maria dan Yusuf. Juga berdasar kitab suci. Ya, ada dua, berarti. Sakaria, Elisabet, Maria, Yusuf. Pertama, adikodrati dari malaikat ya, informasi atau pewahyuan gitu aja ya. Pewahyuan adikodrati. Yang kedua, Sakaria tahu dari kitab suci karena dia menghubungkan lahirnya siapa? Yohanes Pembaptis dengan Nabi Elia. Ya, berarti dia tahu kitab Maleaki. Berarti pengertian Alkitab. Dua ini dasar dari Sakaria, Elisabet, Maria dan Yusuf untuk merespon Tuhan dengan benar. Saya lanjut, ya, saya lompat sedikit. Murid-murid Yesus sebelumnya juga murid Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes Pembaptislah yang memperkenalkan Yesus kepada mereka. Meskipun sebagai Yahudi juga membaca kitab suci. Ya, murid-murid kan membaca kitab suci. Tetapi dia tahu Yesus anak domba Allah dari mana? Dari Yohanes Pembaptis. Jadi ada ajaran teologi Yohanes Pembaptis. Ini kita ngomong sejarah kekristenan ini kan berangkat dari sini kan. Kalau Sakaria, Elisabet, Maria, Yusuf tidak dapat pewahyuan adikodrati, tidak dapat pengertian Alkitab, bisa enggak terbentuk narasi lahirnya juru selamat di Bethlehem begini begitu? Enggak ada. Lalu murid-murid bisa ikut Yesus. Murid-murid yang satu, dia mengerti Yesus adalah sosok yang dibukakan jalan oleh Yohanes Pembaptis dari siapa? Yohanes Pembaptis sendiri kan? Berarti pengajaran Yohanes Pembaptis. Yang kedua, dari kitab suci. Ya, kita baca Yohanes 1 ayat 45. Kita baca dulu Yohanes 1 ayat 29, sebelum 45 ayat 29. Yohanes 1 ayat 29,
Yohanes menunjuk kepada Yesus. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Ya, itu pengajaran Yohanes Pembaptis. Sebelum Yesus punya murid. Setelah itu nanti keesokan harinya gitu ya, murid-murid Yohanes Pembaptis pada ngikut Yesus. Yohanes Pembaptis mempersilahkan, biar aku semakin kecil dan dia semakin besar, kan gitu. Jadi pengajaran Yohanes Pembaptis yang mengarahkan kepada Yesus. Yang kedua, Yohanes 1 ayat 45. Yohanes 1 ayat 45. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Nah, perhatikan. Dari mana mereka mengerti yang dijanjikan oleh Alkitab? Ya dari Alkitab, ya kan? Dari mana murid-murid dapat pemahaman ada janji itu? Ya dari Alkitab, dari kitab Musa. Ya, jadi pengertian Alkitab. Bapak Ibu, saya mau ngomong begini. Ini ada 4 poin, tapi sebetulnya 2 poin itu sama, pengertian Alkitab, nomor 2-nya kan sama. Ya, jadi ada 3 poin penting. Ketiga hal ini harus berkualitas dan tepat. Kita punya dasar merespon Tuhan itu dari 4 atau dari 3 ini yang harus tepat dalam hidup kita. Kita harus punya pewahyuan adikodrati, kita harus punya pengajaran guru. Ya, murid-murid tidak ngerti sendiri loh. Dia tahu Yesus dari Yohanes Pembaptis gurunya. Ya, jadi ada pewahyuan adikodrati, ada pengajaran guru, dan yang ketiga ada pengertian dari membaca Alkitab. Ketiga hal ini yang akan membentuk ketepatan merespon atau bereaksi kita dalam bertuhan. Ya. Meskipun pengalaman zaman dulu tidak bisa persis dikenakan dan tidak boleh sembarangan. Secara tradisi Bapak Ibu, ya ini saling terkait. Pewahyuan adikodrati. Orang zaman dulu itu memang mistis Bapak Ibu. Ya. Berdoa, lagi berdoa ketemu malaikat. Percaya. Yusuf tidur ketemu malaikat. Percaya loh. Kalau kita sekarang kira-kira ada yang mimpi dapat ketemu malaikat, yakin itu pesan Tuhan? Langsung dihitung nomornya. Loh, ini betul Bapak Ibu. Memahami apa ya? Kisah-kisah seperti ini kan orang dulu dan dengan orang sekarang kan berbeda. Saya pernah loh Bapak Ibu, bermimpi memuji Tuhan, wah luar biasa. Sampai nangis bombay. Ya dalam tidur tuh sampai ngelelet air mata, bangun baru aku sampai keluar air mata. Tapi dalam mimpi aku tuh memuji dengan luar biasa gitu ya. Nah kalau saya punya pola pikir zaman dulu, bisa jadi saya tuh berpikir saya ketemu, saya diangkat ke sorga, kan gitu. Saya memuji Tuhan di sorga. Bisa jadi saya kesaksian seperti itu. Tetapi kan saya tahu sebagai orang modern, saya tahu bahwa mimpi itu bunga tidur. Dari biasanya ya mimpi itu dari sebuah harapan yang tidak terwujud. Di gereja saya kan jarang nyanyi. Iya kan suara saya kan tidak jelas. Jadi kan tidak nyanyi. Mungkin jiwa ini terbawa dalam tidur sampai mimpi memuji Tuhan gitu loh.
Iya kan? Iya kan? Cuma tepuk tangan kan, enggak bisa muji Tuhan. Tapi di dalam mimpi loh, suara saya kan enggak fales, kan gitu. Nah ini kan pengertian Bapak Ibu. Iya kan, gitu loh. Cara memahami mimpi kan beda, gitu loh. Bukan berarti dengan pengertian yang baru ini kita akhirnya menghindari atau menolak pemahaman mereka dulu. Tidak, tetapi setidaknya kita bisa lebih teliti, bisa lebih presisi dalam memaknai kebenaran. Gitu ya. Hermeneutik zaman dulu, ya pengertian zaman dulu dengan pengertian sekarang, penafsiran zaman dulu, penafsiran zaman sekarang itu beda. Penafsiran zaman dulu itu kebanyakan cocokologi memang. Sekarang enggak bisa. Lihat latar belakang, lihat bahasa asli, tensisnya, parsingnya. Oh aduh, tata bahasanya. Itu semua menentukan. Gitu ya. Pengajaran guru. Zaman dulu guru mengajar sesuai dengan pemahamannya. Berbeda dengan guru sekarang mengajar. Apalagi tidak semua guru belajar. Hanya kadang-kadang meneruskan doktrin dari pendeta sebelumnya. Ini bisa tidak tepat Bapak Ibu. Ya. Jadi ketiga cara atau ketiga dasar untuk merespon Tuhan, ya. Jadi ketiga dasar merespon itu harus jelas. Ketiga dasar untuk merespon Tuhan ini harus jelas. Harus tepat. Ini yang sulit. Kita harus benar-benar memastikan pewahyuan adikodrati yang kita terima itu benar-benar dari Tuhan. Karena setan pun bisa memberi pewahyuan. Pengajaran guru juga harus benar. Pastikan guru Anda belajar. Tidak ngarang atau tidak asal jiplak. Setidaknya kalau mau jiplak ya dipikir dulu, istilahnya begitu. Yang ketiga dan paling penting, Anda harus baca Alkitab sendiri. Anda harus punya pengetahuan Alkitab sendiri, masing-masing. Zakaria, Elisabet, Maria, Yusuf ngerti Alkitab, murid-murid Yohanes Pembaptis ngerti Alkitab. Mereka baca Alkitab sendiri untuk konfirmasi. Jangan sampai pewahyuan adikodrati salah. Jangan sampai guru yang menjelaskan salah. Anda harus baca Alkitab sendiri. Setidaknya Anda tahu ayatnya di mana, sehingga loh kok berbeda ya. Memang belum tentu salah, tetapi setidaknya kalau ada perbedaan Anda bisa klarifikasi. Pak Pendeta, Pak Guru, Pak Dosen, Bapak kok ngomong begitu, padahal ayatnya kan begini. Tolong dijelaskan. Begitu Bapak Ibu. Halo, paham ya? Ini penting loh, banyak orang tidak mengerti itu. Tadi siang saya ditanya, menurut Pak David gimana? Ada ayat kita keluar konteks sebentar. Coba kita buka Zakaria. Zakaria 14 ayat 4. Di sebuah konten TikTok gitu ya, ada orang menjelaskan, tidak tahu pendeta, tidak tahu siapa, menjelaskan bahwa kelak
Kalau Tuhan datang, Yerusalem akan terbelah dan terbelah sangat lebar. Dasar ayatnya itu. Zakaria 14 ayat 4. Zakaria 14 ayat 4. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Ya. Ada lembah terbelah besar. Yang saya nggak tahu apa dia gitu ya. Dia ngomongnya ini membuat terbelah gitu ya. Seolah-olah itu fisik gitu. Bukan Bapak Ibu. Zakaria 14 ayat 4 ini bicara tentang kedatangan Mesias yang pertama. Ini sudah berlalu. Jadi ini di zaman Yesus. Ini bicara tentang zamannya Tuhan Yesus hadir. Pak, tapi pada saat Tuhan Yesus hadir ke Yerusalem, Pak, Yesus tidak membelah lembah. Makanya ini figuratif. Bahwa pengajaran Yesus membuat perpecahan antara Yudaisme dan kekristenan. Jurangnya besar. Itu maksudnya. Jangan diartikan ini perang nuklir. Tidak ada yang seperti itu. Dianggap Yesus akan datang besok ke Yerusalem, bertahta di Yerusalem. Dia akan membuat kegoncangan Yerusalem. Lah kalau dia menggoncangkan Yerusalem mau bertahta di mana? Ini aja logikanya tidak masuk. Yesus tidak akan bertahta di Yerusalem yang baru. Ya. Yesus bertahta di Yerusalem sorgawi. Bumi akan dihancurkan. Kalau di Zakaria 14 ayat 4 dikatakan Bukit Zaitun akan terbelah, itu maksudnya keagamaan yang berasal dari Bukit Zaitun, Yahudi, itu akan terpecah. Dari ajaran Mesias yang hadir ini loh, akan menimbulkan perpecahan. Ini semua figuratif. Itu semua figuratif Bapak Ibu. Bahkan ada ayat yang menguatkan ayat di Lukas 1 ayat 17. Ya, ini saya menyingkir sebentar supaya jelas. Mana tadi? Zakaria 12 ayat 8. Jadi Zakaria itu kitab yang sudah selesai. Tidak akan pernah kita nantikan sebetulnya. Tidak mungkin Allah memberi nubuatan pencolotan begitu. Silakan, Zakaria 12 ayat 8. Zakaria 12 ayat 8. Pada waktu itu Tuhan akan melindungi penduduk Yerusalem dan orang yang tersandung di antara mereka pada waktu itu akan menjadi seperti Daud dan keluarga Daud akan menjadi seperti Allah, seperti malaikat Tuhan yang mengepalai mereka. Halo. Keluarga Daud akan menjadi seperti Allah. Seperti malaikat Tuhan yang mengepalai mereka. Kalau ini direlasikan di Lukas 1 ayat 17, ya, tentang Yohanes Pembaptis akan berjalan mendahului Tuhan, berarti yang berjalan itu bukan Tuhan, tetapi keluarga Daud yang seperti malaikat Tuhan. Keluarga Daud yang menjadi seperti Allah. Halo? Ngerti enggak? Masuk enggak? Dengan pelajaran yang lalu? Kan kita dulu berpikir yang turun ini Tuhan. Bukan Tuhan. Yesus itu manusia keturunan Daud yang berjalan dengan kuasa Tuhan. Makanya disebutkan ya, keluarga Daud menjadi seperti Allah. Seperti Allah, bukan menjadi Allah loh, seperti Allah. Seperti malaikat Tuhan. Jadi yang berjalan di depan Yohanes Pembaptis seperti malaikat Tuhan, seperti malaikat perjanjian, seperti.
Ini menurut Zakaria. Ini kan nubuatan untuk masa mesianik yang akan datang. Zakaria ini kan ditulis sekitar abad 4 sebelum Masehi. Ini nubuatan untuk abad pertama Masehi di mana Yesus lahir sebetulnya. Itu peneguhan bahwa Yesus itu bukan Allah menjadi manusia, tetapi manusia yang dipenuhi roh Allah. Halo Bapak Ibu, itu maksudnya. Ini meneguhkan ayat-ayat yang lain. Anda kan sudah banyak tahu ayatnya. Silahkan dikorelasikan sendiri. Ya, sebetulnya saya tidak mau ngomong ini, tetapi ini penting. Karena belajar Alkitab itu harus sampai seperti itu. Gitu ya. Jangan cuma comot satu ayat, yang lain tidak dibaca. Jangan cuma melihat Yesus dari sisi Yohanes 1 ayat 1. Bacalah Lukas 1 ayat 17, bacalah Maleakhi 3 ayat 1, bacalah Zakaria 12 ayat 8. Jadi Zakaria itu sudah lewat Bapak Ibu. Nah, tapi dengan PD-nya pembuat konten ini menjelaskan seperti itu. Ya tidak apa-apa konten-kontennya, tetapi bagaimana kita yang menerima kalau tidak belajar biblika bahwa kitab-kitab perjanjian lama ini sudah lewat. Sudah digenapi sama Tuhan Yesus, sudah ditutup. Menggenapi itu artinya ditutup. Aku datang bukan meniadakan, tapi menutup Taurat. Sudah tidak ada lagi, sudah selesai. Itu artinya. Nah kalau tidak mengerti ini, banyak copot ayat perjanjian lama seolah-olah masih belum terjadi, masih dinantikan. Ini salah Bapak Ibu. Ya. Pewahyuan alam roh tidak boleh bertentangan dari ajaran Tuhan di perjanjian baru. Berarti ajaran Tuhan di perjanjian baru kita harus kokoh dulu. Supaya tidak tersesat di alam roh. Demikian pula doktrin gereja atau doktrin Pak Gembala harus berdasar dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus di perjanjian baru. Tidak bisa sembarangan. Comot sini, comot sana. Harus jelas kronologinya, ayat ini dasar untuk apa. Gitu ya. Sebab pasti firman Tuhan tidak bertentangan. Pengalaman alam roh, pengalaman alam mistis, ini kan subjektif. Orang lain tidak tahu, hanya kita yang mengalami. Kan subjektif berarti. Penafsiran siapapun itu bisa meleset atau eisegesis, ada kepentingan. Itu sebabnya tafsiran perjanjian lama harus dikonfirmasi dengan perjanjian baru. Dan perjanjian baru harus benar-benar didalami secara tepat. Harafiah, atau alegori, atau figuratif, itu harus jelas. Pokoknya pusatnya itu perjanjian baru. Nah mengerti perjanjian baru aja tidak mudah. Jadi inilah dasar merespon Tuhan. Dasar merespon Tuhan itu tidak mudah. Maksud saya ngomong gitu. Maksud saya dasar merespon Tuhan itu harus diusahakan. Kita harus belajar Alkitab, kita harus mendapatkan guru yang baik, kita harus mendapatkan pewahyuan adikodrati juga. Tiga ini saling terkait, gak bisa cuma salah satu. Belajar tok, Anda tidak akan berubah. Ya. Ngerti tok, gak bisa. Harus ada pengalaman adikodrati yang menarik Anda, yang menuntun Anda hidup benar. Semua ini terkait Bapak Ibu. Ya. Kenapa saya menekankan perjanjian baru? Karena perjanjian baru itu puncak kebenaran. Ya. Perjanjian lama harus dipahami dari hikmat atau penyingkapan yang diajarkan Tuhan Yesus. Sebab banyak ajaran yang tidak sejalan dengan kebenaran Tuhan. Ya. Ini sebabnya Tuhan Yesus dibenci. Dalam pemikiran Yahudi, ya, iblis itu utusan Allah. Dalam Kristen bukan. Dalam Kristen iblis itu musuh Allah. Dalam pengertian Yahudi, iblis itu utusan Allah. Diutus Allah. Maka datanglah iblis untuk mencobai Saul. Nah, itu. Maka datanglah iblis yang diutus Allah mencobai Saul kan gitu.
Ada di satu ayat juga saya lupa. Siapakah yang akan datang menghasut Ahab kalau nggak salah. Itu Allah yang ngomong, maka Elohim berkata, loh mosok Allah memerintahkan menghasut Ahab. Anda pernah baca ayat ini? Enggak tahu ya? Ada loh. Siapakah yang akan datang menghasut Ahab? Jadi kalau iblis itu disuruh Allah Bapak Ibu, masa iblis masuk neraka? Halo? Ajarannya sudah beda loh sama ajaran Kristen, Yahudi itu. Jadi nggak usah sok ke Yahudi-Yahudian, karena teologinya memang berbeda. Bagi Yesus, iblis itu musuhnya, enyah iblis. Itu nggak disuruh Allah. Ya, ini harus jelas Bapak Ibu ya. Kita harus melihat perjanjian lama dengan kacamata Kristen, bukan Yahudi. Kita baca yuk. 2 Korintus 3 ayat 14 ya. Di dalam ayat ini Paulus jelas menyatakan otoritas Yesus atas kitab suci perjanjian lama. Jangan dibalik, melihat perjanjian baru dari kacamata Yahudi. Jangan. Bacalah perjanjian lama dari kacamata perjanjian baru. Bacalah perjanjian lama dari kaca perjanjian baru. Halo. 2 Korintus 3 ayat 14. 2 Korintus 3 ayat 14. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Halo, hanya Kristus yang menyingkapkan. Jadi jangan coba-coba menafsir perjanjian lama menurut hati sendiri, menurut pikiran sendiri. Jangan, karena ini memang beda. Anda yang sudah belajar Biblika, Anda tahu, dari perjanjian lama, ini muncul golongan Saduki, Farisi, Eseni, Nasrani, Kristen maksudnya. Herodian, banyak lagi, ada 10 macam. Memang beda-beda. Jadi kalau baca perjanjian lama dengan kacamata sendiri, bukan dengan kacamata perjanjian baru, tidak dikonfirmasi sama perjanjian baru, respon kita terhadap firman Tuhan ini pasti berbeda. Ya contohnya tadi, kalau kita melihat iblis itu diutus Allah, bagaimana respon kita sama iblis? Kalau melihat kacamata perjanjian baru bahwa iblis itu musuh Tuhan, iya kan? Tengking, betul enggak? Kalau dengan kacamata Yahudi, dengan kacamata Farisi atau Saduki, itu utusan Allah loh. Yahuda loh, iblis itu. Mosok mau ditengking? Paling-paling ngomong gini, wis bro, sorry bro, cok ngudoi terus bro, kan gitu. Kalau dengan kacamata Yahudi, tidak ada yang namanya membuktikan iblis bersalah, tidak ada. Wong disuruh Allah kok. Membaca perjanjian lama dengan kacamata sendiri atau dengan kacamata Yahudi itu malah kita meleset. Harus dari kacamata kitab suci. Konfirmasinya perjanjian baru. Disinilah respon kita baru bisa benar. Kecuali kita memang mengamini bahwa kitab suci Yahudi itu di atas perjanjian baru. Ya lain. Kalau Anda Kristen, perjanjian baru di atas perjanjian lama. Harus melihat perjanjian lama dari kacamata tafsir Tuhan Yesus, tafsirnya para rasul. Bukan sekedar ngerti Alkitab. Ngerti Alkitab dalam tradisi Yahudi, Yudaisme, sama ngerti Alkitab dalam tradisi Tuhan Yesus dan Paulus, itu kan beda.
Halo Bapak Ibu. Ya. Ayo kita mau sungguh-sungguh belajar. Belajar Alkitab, baca sendiri di rumah maksudnya, lalu belajar dari guru yang benar, ikuti kelas-kelas pendalaman yang benar, gitu ya. 3, jam-jam doa Anda harus disiplin, usahakan mendapatkan pewahyuan, meskipun tidak bisa dipaksa ya, tapi kalau belajar Alkitab bisa dipaksa, ikut PA bisa didisiplin, tetapi kalau malaikat mau ngomong, Roh Kudus mau bicara, itu kan tidak bisa dipaksa. Tetapi Anda tetap harus bisa disiplin dalam menyiapkan waktu Roh Kudus bicara, harus punya saat teduh. Dari semua itu Bapak Ibu, pengertian akan terbentuk dan kita bisa merespon hidup kita dengan benar di hadapan Tuhan. Bukan sekedar beragama Kristen, bukan sekedar jadi orang Kristen yang taat beragama, itu maksudnya bukan. Tapi benar-benar mengalami yang seperti Zakaria, Elizabeth, Maria, Yusuf. Benar-benar mengalami hidup seperti murid-murid Tuhan. Punya pengalaman rohani. Ini yang nanti yang membuat Anda bertumbuh dan semakin mengenal Tuhan secara pribadi. Amin Bapak Ibu. Saya rasa cukup, kita akan akhiri ya.